you like that? You don't like that? Da 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 da. You like that? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Sgule. Ini saya membahas tentang asuransi. Tentu saja kita bertanya apa yang dimaksud dengan asuransi. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD pasal 246 dinyatakan bahwa asuransi merupakan suatu perjanjian di mana seorang penanggung mengikat diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan pergantian kepada tertangguh kepada suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu. Asuransi di Indonesia sendiri diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Dalam asuransi ada 4 unsur yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha, yaitu 1. Pihak tertangguh, 2. Pihak penanggung, 3. Peristiwa yang tidak tertentu dan kepentingan yang tidak mungkin akan mengalami kerugian. Perlunya mempergunakan atau manfaat adanya asuransi adalah memberikan rasa aman dan perlindungan sebagai tabungan dan sumber pendapatan lain, merupakan alat penyebar resiko dan pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Elemen-elemen yuridis dari suatu asuransi adalah sebagai berikut. 1. Adanya pihak tertanggung atau pihak yang berkepentingan diasuransikan. 2. Adanya pihak penanggung atau pihak perusahaan asuransi yang menjamin akan membayar ganti rugi. 3. Adanya kontrak asuransi dan adanya kerugian, kerusakan atau kehilangan atau derita tertanggung. Dalam suatu kontrak asuransi, prestasi dari pihak tertanggung adalah penanggung adalah membayar sejumlah ganti rugi jika peristiwa tertentu terjadi, misalnya kebakaran, kecelakaan lalu lintas, dan lain-lain. Jika peristiwa yang diasuransikan tersebut, maka pihak tertangguh harus meminta agar sejumlah ganti rugi yang telah ditetapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dasa Fitri. Di sini saya akan menjelaskan tentang risiko dalam asuransi. Dalam menjalankan sebuah bisnis, faktor risiko sangatlah perlu diperhatikan. Yang dimaksud dengan risiko dalam hukum asuransi adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kehendak pihak tertanggung yang menimbulkan kerugian bagi tertanggung. Risiko mana merupakan objek jaminan asuransi. Risiko dalam hukum asuransi banyak macamnya, di antaranya yaitu 1. Risiko murni atau forex adalah suatu kejadian yang masih tidak pasti bahwa suatu kerugian akan timbul, di mana jika kejadian tersebut terjadi, maka timbullah kerugian itu. Risiko murni terdiri dari 3 jenis risiko, yaitu risiko perorangan, risiko harta benda, dan risiko tanggung jawab. 2 yaitu risiko spekulasi atau speculative risk. Kemungkinan yang muncul adalah keuntungan atau kerugian. Yang ketiga yaitu risiko khusus. Risiko yang terbit dari tindakan individu dengan dampak yang hanya terhadap seorang tertentu saja. Misal risiko berupa kebakaran pada mobil seseorang yang tidak menyebabkan kebakaran pada mobil orang lain. Yang keempat yaitu risiko fundamental. Risiko yang bersumber dari masyarakat umum dan atau yang mempengaruhi masyarakat luas. Misal banjir, kebakaran yang menelan banyak korban. Yang kelima yaitu risiko statis, yaitu suatu risiko yang tidak berubah dari masa ke masa. Misal, risiko dari banjir, kebakaran, gempa bumi tetap saja dari dulu sampai sekarang.
Keenam yaitu risiko dinamis, risiko yang berubah-ubah mengikuti perkembangan zaman. Misal, patah tangan bagi seorang pemain bola dahulu bukan risiko, tetapi sekarang merupakan risiko yang dapat dijaminkan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rini Satika. Asuransi berlaku juga asas sebagai berikut. 1. Asas akademi. Jika asuransi kebakaran terhadap suatu rumah dan rumah tersebut terbakar, maka harga rumah tersebut mesti diganti sebesar yang ditetapkan dalam kontrak bisnis. 2. Asas kepentingan yang dapat diasuransi. Objek diasuransi haruslah merupakan suatu kepentingan yang dapat diasuransikan, yakni kepentingan yang dapat dinilai dengan uang. Kepentingan tersebut pada prinsipnya harus sudah ada pada saat kontrak asuransi ditandatangani. 3. Asuransi asas keterbukaan. Jika ada informasi yang tidak terbuka atau tidak benar, padahal informasi begitu penting sehingga seandainya perusahaan asuransi mengetahui sebelumnya, ia tidak akan mau menjamin meskipun tertanggung dalam keadaan ikhtiar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fidianti. Saya akan menjelaskan dasar hukum berlakunya asuransi. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu sebagai dasar hukum yang pertama, terutama pasal 1320 dan pasal 1774 KUHP yang berbunyi suatu perbuatan yang hasilnya mengenai untung ruginya bagi semua pihak maupun sementara pihak, tergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu. Lalu dasar hukum yang kedua yaitu KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Dalam KUHD ini terdapat dua peraturan. Yang pertama, peraturan yang bersifat umum. Dalam peraturan yang bersifat umum ini terdapat dalam buku 1 bab 9 pasal 146 sampai 286 KUHD yang berlaku bagi semua jenis asuransi, baik yang diatur dalam KUHD maupun yang diatur di luar KUHD. Lalu peraturan yang bersifat khusus terdapat dalam buku 1 bab 10 pasal 287 sampai 308 KUHD dan buku 2 bab 9 peraturannya mulai dari pasal 246 sampai 286 dan bab 10 pasal 592 sampai 695 KUHD tentang asuransi terhadap bahaya kebakaran, terhadap bahaya yang mengancam hasil pertanian yang belum dipanen, dan tentang pertanggungan jiwa. Untuk dasar hukum yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Undang-undang ini yang mengutamakan peraturan asuransi dari segi bisnis, yakni menjalankan usaha perasuransian harus sesuai dengan peraturan hukum perasuransian yang berlaku dan hukum publik administratif. Maksudnya kepentingan masyarakat dan negara tidak boleh dirugikan. Pelanggaran perjanjian asuransi. Yang pertama, sanksi administratif. Sanksi ini hanya untuk perusahaan perasuransian, bukan untuk pihak tertanggung. Bagi setiap perusahaan perasuransian yang melanggar peraturan pemerintah nomor 73 tahun 1992 yang tertanggal 30 Oktober 1992 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian, sanksi yang diberikan sesuai dengan ketentuan pasal 37. 1. Bagi perusahaan asuransi dan reasuransi yang tidak menyampaikan laporan keuangan tahunan yang sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan, akan dikenakan denda administratif sebesar Rp1.000.000 untuk setiap hari keterlambatan. 2. Perusahaan pialang asuransi atau perusahaan pialang reasuransi yang tidak menyampaikan laporan operasional tahunan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan, akan dikenakan denda
administratif sebesar Rp500.000 untuk setiap hari keterlambatan. Lalu, sanksi pidana. Sanksi ini yang diatur oleh pasal 21 Undang-Undang Asuransi. 1. Terhadap pelaku utama, yaitu orang yang menjalankan usaha perasuransian tanpa izin usaha, menggelapkan premi usaha, akan diancam pidana penjara paling lambat 15 tahun dan didenda paling banyak Rp2.500.000.000. Lalu, yang kedua terhadap pelaku-pelaku pembantu yang menerima, membeli, atau menjual kembali kekayaan perusahaan hasil penggelapan, akan diancam dengan pidana penjara paling lambat 5 tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000. Yang terakhir terhadap pemalsuan dokumen akan diancam pidana penjara paling lambat 5 tahun dan denda paling banyak sebesar Rp250.000.000. Terima kasih. Terima kasih. Premi adalah sejumlah uang besarnya ditetapkan oleh penanggung yang harus dibayar oleh tertanggung kepada penanggung sebagai imbalan karena penanggung bersedia mengambil alih risiko tertanggung. Sedangkan polis adalah suatu tanda bukti berupa surat yang menerangkan adanya kontrak persetujuan antara tertanggung dengan penanggung terhadap suatu objek tertentu.